Nah, halo para mudi Indonesia, lama tak jumpa nih. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit alur cerita Rurouni Kenshin bagian kelima. Nah, tapi sebelum ini kita akan sedikit merekap episode sebelumnya. Nah, jadi di episode sebelumnya Kenshin sampai juga ke tempat di mana Byakuya ditahan dan mengetahui rahasia sadis di balik Byakuya yang ingin membuat Hakodate menjadi tempat bertarung. Oke, tak usah basa-basi lagi, mari kita rekap. Check it. 私はまだ剣心とは何でもそんなことだろうと思った。あいつそっちの方は全然はっきりしないしさ。 Nah, senjata Satria Pedang berhasil membuat kekacauan di penjara Kabato dan para tahanan dalam penjara berhasil melarikan diri. Nah, para polisi pun tak tinggal diam tuh. Mereka mulai menembaki para tahanan yang melarikan diri. Tapi tembakannya ditahan oleh salah satu anggota senjata Satria Pedang. Nah, ia pun membunuh para polisi dengan sadis. Dan tak hanya itu, salah satu anggota senjata Satria Pedang juga menembakkan senjata yang diberi nama misil pedang bintang, yang tepat mengarah langsung ke penjara Kabato. Suasana di penjara Kabato pun hancur lebur. Salah satu anggota senjata Satria Pedang yang ada di situ lalu menggunakan kode dengan menggunakan senter. Bunyi kodenya yaitu mulai evakuasi. Dan anggota senjata Satria Pedang yang lainnya menjawab kode tersebut. Yang kode tersebut berbunyi dimengerti dan laksanakan. Nah, ternyata aksi orang itu dilihat oleh salah satu polisi yang ada di sana. Ia lalu menembaknya. Nah, tapi tembakannya gagal. Dan dengan cepat anggota senjata Satria Pedang itu berhasil mengalahkannya. Tapi ia tak membunuh polisi itu. Ia hanya menyarankan polisi itu supaya pura-pura mati dengan tenang. Nah, sementara itu pertempuran terus terjadi antara polisi dan tahanan yang berusaha melarikan diri. Dan tiba-tiba muncul salah satu anggota senjata Satria Pedang. Dengan jurusnya berhasil membuat para polisi dan tahanan yang lagi bertarung tiba-tiba terhempas tuh dan terdiam. Eksperimen tempur lapangan selesai, kata salah satu anggotanya. Nah, lalu salah satu anggota senjata Satria Pedang memberikan pilihan kepada para napi yang ada di situ. Kembali menjadi rakyat jelata atau tetap di penjara ini. Lakukan yang kalian mau. Karena kalian semua sekarang telah bebas. Nah, salah satu polisi bertanya mengapa ini semua bisa terjadi padahal penjara Kabato selalu dijaga dengan ketat. Lalu dijawab oleh salah satu anggota senjata Satria Pedang bahwa hancurnya keamanan publik, tentunya peraturan hukum, cuma langkah pertama dari misi kelompok senjata Satria Pedang. Nah, mereka lalu menyuruh polisi itu untuk mengantarnya pergi ke tempat di mana ada 2 orang yang ditahan. Tapi polisi itu menjawab bahwa mereka tidak lagi di sini. Malam mereka dipindahkan menuju Hakodate. Mereka berdua adalah Master Kendo Yoshi Sugimura dan satunya lagi adalah mantan anggota Jepun Gatana, yaitu Anji Yukyusan. Sementara itu di penjara Goryakaku, obrolan Kenshin dan Byakuya semakin panas. Ditambah lagi ada laporan datang bahwa sebagian napi yang berada di penjara Kabato berhasil melarikan diri. Ada beberapa korban yang tewas akibat serangan senjata Satria Pedang ke penjara itu. Lalu cerita balik lagi ke Alan dan Ashitaro yang sedang mencari Asashi yang hilang. Mereka berdua membagi rencana. Alan akan mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan otak dan Ashitaro yang berhubungan dengan otot. Dan Alan pun menyimpulkan untuk mencari Asashi ia harus tahu karakter Asahi dulu. Pertama, Asahi suka benda yang bersinar. Kemudian berganti menjadi siswa yang lebih trendy. Jadi Alan menyimpulkan bahwa Asahi adalah gadis yang suka dengan hal-hal yang berkilau. Dan Alan pun menyimpulkan bahwa salah satu tempat yang cocok dengan karakter Asahi ialah sebuah gereja bernama Motomachi yang berada di Gunung Hakodate, yang merupakan gereja ortodoks yang berada di timur Hakodate. Dan tebakan Alan ternyata benar, Asashi ternyata tengah sembunyi di gereja itu. Ashitaro pun mengejar Asahi. Alan pun meyakinkan Asahi bahwa mereka bertiga adalah murid dari Kaoru Kamiya.
Asahi lalu memiting Alan tuh. Alan lalu mencoba menenangkan Asahi. Ashitaro juga mengetahui bahwa alasan Asahi terus melarikan diri karena adanya seseorang yang mengejarnya. Nah, lalu tiba-tiba datang pendeta yang menjaga di sana. Dan dilihat ternyata Asahi, Alan, dan Ashitaro telah meninggalkan gereja itu. Mereka pun tiba di sebuah gubuk sambil memakan bola nasi yang dibawa Alan. Nah, Ashitaro lalu menanyakan alasan mengapa Asahi melarikan diri. Apakah ia takut dengan orang yang mereka temui waktu di pelabuhan lalu? Lalu diiakan oleh Asahi, ya terutama Sako. Alan pun lalu mengatakan bahwa Asahi akan lebih aman bersama kami dan Kenshin. Nah, Asahi lalu menjawab bahwa Kenshin lah yang paling ia takuti. Dan Asahi masih ingat betul bagaimana Kenshin membunuh anggota Yaminobu, bahkan pemimpin terkuat Yaminobu saat itu, yaitu Tatsumi. Asahi juga percaya Kenshin masih dendam dengan kelompok kami karena kelompok Yaminobu yang membuat Kenshin kehilangan istri pertamanya, yaitu Tomo Yukishiro. Dan jika Kenshin sampai tahu identitasnya Asahi yang adalah anggota Yaminobu, ia yakin ia akan dibunuh, kata Asahi. Nah, sementara itu Sako bersama pasukannya tengah berjalan di bukit gunung untuk mencari Asahi. Sako tiba-tiba diserang oleh kelompok senjata Satria Pedang. Berdasarkan informasi dari Itekura, mereka mengetahui bahwa Sako dan lainnya berasal dari Yaminobu. Dan ternyata kelompok Yaminobu dan kelompok senjata Satria Pedang telah melakukan kerjasama dalam eksperimen pertempuran yang terjadi di Hakodate dengan memberikan bubuk emas dari Hokkaido. Nah, balik lagi ke Kenshin. Sementara itu Byakuya mengatakan bahwa ia akan tetap di penjara ini. Byakuya pun mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Setelah kejadian itu, Kenshin kembali ke tempat Tamato Sensei. Kenshin mengatakan ia mungkin akan bertarung dengan Byakuya. Walaupun berat, Kaoru tetap mendukung Kenshin dan baginya membesarkan Kenji dengan baik adalah tujuan utamanya. Mereka pun mempersiapkan tempat tinggal jangka panjang di Hakodate. Kenshin pun pergi untuk menemui Tamato Sensei untuk mengucapkan terima kasih karena telah memberikan mereka tumpangan sementara. Nah, Sano pun bertanya pada Kaoru apakah ia sudah menghubunginya, yaitu orang yang paling tahu dengan tubuh Kenshin, yaitu si Nonaruba Megumi Takane. Sano mengusulkan bagaimana kalau mereka mengundang Megumi ke sini.